Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SGDB 1 akan mempresentasikan hasil diskusi SGD kami yang berjudul Acute Mastoiditis. Berikut ini nama dari anggota-anggota SGD kami. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Mengapa kita memilih acute mastoiditis? Nah, sebelum itu, kita harus tahu bahwa acute mastoiditis adalah infeksi bakteri serius pada sel udara tulang mastoid di belakang telinga. Biasanya muncul sebagai komplikasi dari acute otitis media. Walaupun kasusnya menurun sejak penggunaan antibiotik, penyakit ini tetap penting karena bisa menyebabkan komplikasi berat seperti abses subperiosteal, meningitis, dan trombosis sinus lateral. Beberapa faktor risiko acute mastoiditis antara lain meningkatnya resistensi antibiotik, virulensi bakteri seperti Fusobacterium necroporum, Pseudomonas aeruginosa, dan Streptococcus pyogen, serta penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Secara patofisiologi, sumbatan pada additus ad antrum menghambat drainase dari telinga tengah ke mastoid, menyebabkan penumpukan nanah dan peradangan yang bisa menyebar ke sekitar telinga. Penyakit ini paling sering menyerang anak di bawah 2 tahun dengan median usia sekitar 1 tahun. Meskipun angka kejadiannya menurun berkat antibiotik dan imunisasi, akhir-akhir ini kasusnya kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Mungkin karena gangguan imun dan program imunisasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai diagnosis dini dan pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi dari acute mastoiditis dan menurunkan angka kesakitan serta kematian, terutama pada anak-anak. Maka dari itu, makalah ini dibuat untuk mewadahi hal tersebut. Berikut rumusan masalah dari penulisan. Berikut tujuan penulisan. Berikut manfaat penulisan. Perkenalkan, saya Rina Nadira dengan 3 digit NIM terakhir 02. Jadi, akut mastoiditis adalah infeksi akut yang terjadi pada sel-sel tulang mastoid yang terletak di belakang telinga, di mana ini biasanya merupakan komplikasi dari otitis media akut yang tidak tertangani dengan baik. Infeksi ini menyebabkan terjadinya peradangan pada mukosa sel mastoid yang terdapat udara di dalamnya karena struktur anatominya yang berongga, di mana ini dapat berlanjut menjadi destruksi tulang dan membentuk abses di dalam tulang mastoid. Secara klinis, akut mastoiditis ini ditandai dengan rasa nyeri di daerah belakang telinga, kemudian terdapat pembengkakan dan kemerahan di atas dari prosesus mastoideus, serta terdapat penonjolan daun telinga ke arah luar dan ke arah depan. Kondisi ini tergolong serius karena dapat menyebar ke struktur sekitarnya, seperti dapat menyebabkan abses subperiosteal, trombosis sinus sigmoid, atau bahkan meningitis. Oleh karena hal tersebut, akut mastoiditis ini memerlukan diagnosis dan penanganan yang cepat, termasuk terapi antibiotik agresif, dan dalam kasus tertentu, tindakan pembedahan seperti mastoidektomi dapat dipertimbangkan untuk dapat membantu perbaikan dari kondisi pasien. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kelana Fasidebuta dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dan faktor risiko dari acute mastoiditis. Yang pertama, epidemiologi, di mana mayoritas pasien acute mastoiditis berusia kurang dari 2 tahun dengan rata-rata usia 12 bulan. Sekitar 20% kasus otitis media akut mengalami komplikasi acute mastoiditis pada era pra-antibiotik. Sebelum era antibiotik, sekitar 5-10% anak mengalami acute mastoiditis koalesen dengan angka mortalitas 2 per 100.000 populasi. Dengan munculnya antibiotik, mastoidektomi, dan PCV7, insiden menurun drastis dengan angka mortalitas kurang dari 0,01 per 100.000 populasi. Dalam periode pasca pandemi, insiden acute mastoiditis meningkat secara signifikan dari 31 kasus menjadi 105 kasus antara periode pra-pandemi dan pasca pandemi. Selanjutnya adalah faktor risiko acute mastoiditis. Yang pertama, usia kurang dari 2 tahun karena sistem imun yang masih imatur dan anatomi tulang temporal dan kanal telinga yang lebih pendek dan sempit. Lalu riwayat otitis media akut berulang, kemudian pembengkakan area mastoid saat episode pertama akan berisiko mengalami kekambuhan acute mastoiditis. Kemudian tindakan mastoidektomi pada episode pertama juga teridentifikasi sebagai faktor risiko signifikan untuk kekambuhan dari acute mastoiditis. Acute mastoiditis merupakan bentuk komplikasi dari otitis media akut, di mana otitis media akut ini sendirinya disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Streptococcus pneumoniae,
dan Staphylococcus aureus. Tapi acute mastoiditis ini juga bisa disebabkan oleh bakteri lain, contohnya Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, dan Haemophilus influenzae, dan lainnya. Studi Schinner itu dia ada melaporkan bahwa sejak awal dari 2020, penyebab acute mastoiditis paling banyak itu merupakan Streptococcus pyogenes. Patogenesis akut mastoiditis itu dimulai dari penyebaran infeksi telinga tengah ke sel udara mastoid melalui aditus atrantrum yang tersebar oleh edema ataupun jaringan granulasi. Nah, sumbatan ini itu biasanya menghambat drainase sekret hingga menimbulkan tekanan dan juga inflamasi di mastoid, yang kemudian itu bisa berkembang menjadi osteitis ataupun destruksi tulang. Nah, kemudian ada juga aktivasi osteoklas oleh sitokin seperti IL-1 ataupun TNF-alpha yang memperburuk kerusakan tulang hingga terbentuklah abses subperiosteal dan kemungkinan penyebaran ke struktur intravenial. Kemudian di sini juga anak-anak di bawah 2 tahun itu lebih rentan karena anatomi mastoid dan imunitas yang belum matang. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Vincenzius Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari mastoiditis akut. Jadi manifestasi klinisnya diawali dengan otalgia berat dan berkepanjangan setelah episode otitis media akut yang tidak ditangani dengan baik atau kurang merespon terhadap pengobatan. Demam tinggi juga menjadi gejala penyerta sebagai respon sistemik terhadap infeksi bakteri yang meluas ke sel udara mastoid. Pada pemeriksaan fisik akan terdapat otore, nyeri tekan pada regiomastoid, dan tanda khas berupa pembekakan retroaurikular yang mendorong aurikula ke arah anterolateral. Pada pemeriksaan otoskop, umumnya ditemukan membran timpani yang menonjol atau telah mengalami perforasi dengan mengeluarkan sekret purulen. Proses inflamasi yang berlanjut dapat menyebabkan penurunan fungsi pendengaran konduktif dikarenakan gangguan pada transmisi gelombang suara di telinga tengah. Dan pada beberapa kasus yang berat, dapat terjadi destruksi tulang mastoid yang menimbulkan resiko pembentukan abses, superiosteal, dan komplikasi intrakranial. Diagnosis mastoiditis akut yang tidak disertai dengan komplikasi umumnya bersifat klinis dengan mempertimbangkan 2 faktor, yaitu gambaran klinis dan juga faktor risiko keterlibatan tulang mastoid akibat infeksi telinga tengah akut maupun kronis. Tanda dan gejalanya mirip dengan otitis media akut atau OMA seperti nyeri telinga, demam, dan juga otole. Namun, mastoiditis akut biasanya lebih berat dan juga disertai oleh nyeri tekan di area mastoid, kulit retroaurikular yang tegang, merah, dan juga bengkak. Faktor risiko utama yang sering ditemukan adalah anak di usia 24 bulan, kadar selektif protein yang tinggi, riwayat operasi bedah otitis sebelumnya, riwayat penyakit THT, serta penggunaan antibiotik sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Putri Nevelina Ngadana dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis penunjangnya. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama itu C-reaktif protein yang meningkat signifikan pada pasien acute mastoiditis. Selanjutnya leukosit total atau BBC, yang dimana jumlah leukositnya umumnya meningkat pada infeksi bakteri akut. Namun pemeriksaan ini juga bersifat pendukung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pencitraan, di mana CT scan temporal bone high resolution atau CT merupakan modalitas utama untuk menilai destruksi sel udara mastoid serta eksistensi dari infeksi ke jaringan lunak. Selanjutnya MRI atau magnetic resonance imaging yang digunakan untuk mendeteksi komplikasi intrakranial seperti abses otak atau trombosis sinus lateral yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah kultur dan uji mikrobiologi, di mana uji kultur bakteri merupakan pemeriksaan esensial untuk mengidentifikasi patogen penyebab dan menentukan pola sensitivitas antibiotik, di mana patogen ini yang tersering adalah Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, dan juga Pseudomonas aeruginosa. Sekian dapat saya sampaikan, lanjutkan oleh teman saya. Prinsip utama dari terapi untuk acute mastoiditis yaitu terapi medikamentosa dan juga intervensi bedah sesuai dengan seberapa parah penyakit dan juga respons terhadap pengobatan awal. Yang pertama, untuk terapi empiris awalnya bisa diberikan antibiotik secara intravenous spektrum luas. Untuk pilihannya ada ceftriaxone 50-75 mg per kilogram per hari, cefotaxime 150 mg per kilogram per hari, keduanya secara intravena. Untuk antibiotiknya disesuaikan setelah hasil kultur dan resistensi diketahui. Yang kedua, terapi simptomatik bisa diberikan analgesik dan antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen. Yang ketiga, drainase seperti miringotomi atau tympanostomic tube bila ada pus atau efusi untuk memperbaiki drainase dan ambil sampel untuk kultur. Dan yang terakhir, evaluasi lanjutan selama 48-72 jam. Jika tidak membaik atau muncul komplikasi, dapat dilakukan mastoidektomi
yang simple atau modifikasi, atau insisi dan drainase post-aurikular bila ada abses superiosteal. Baik, perkenalkan saya Revalda dengan 3 digitum terakhir 249. Secara anatomis, mastoid berkaitan dengan berbagai struktur vital sehingga peradangan dapat meluas dan menimbulkan berbagai komplikasi yang berat. Yang pertama, komplikasi ekstrakranial meliputi abses superiosteal atau abses di sekitar tulang mastoid, yang dimana ini terjadi 6-23% kasus dan dapat berupa abses epidural atau subdural, abses otak lobus temporal atau cerebellum, serta trombosis sinus vena yang meskipun jarang tetapi dapat mengancam jiwa. Untuk manifestasi klinis komplikasi intrakranial mencakup kejang, kekakuan kuduk, nyeri kepala hebat, dan perubahan status mental. Yang kedua, bisa terjadi kelumpuhan saraf fasialis akibat kompresi atau inflamasi. Selanjutnya ada labyrinitis supuratif yang menimbulkan vertigo dan tinnitus. Selanjutnya petrositis atau osteomyelitis tulang temporal yang dimana dapat berkembang menjadi sindrom Grandi-Nigo, yaitu nyeri retroorbital, otore, dan kelumpuhan saraf abducens. Serta yang terakhir ada abses besok di sekitar otot sternocleidomastoideus. Untuk dari sisi prognosis, sebagian besar kasus mastoiditis akut tanpa komplikasi memiliki hasil yang baik dengan perawatan yang memadai seperti terapi konservatif menggunakan antibiotik, steroid, dan tindakan miringoktomi. Sebagian besar pasien menunjukkan perbaikan gejala tanpa perlu dilakukan mastoidektomi. Tetapi pemantauan klinis yang ketat tetap penting, terutama dalam 48 jam pertama. Bila kondisi pasien tidak menunjukkan perbaikan atau justru memburuk, maka tindakan bedah mastoidektomi menjadi indikasi untuk mencegah progresi infeksi dan komplikasi lebih lanjut. Kesimpulan, mastoiditis akut adalah infeksi bakteri serius pada sel udara tulang mastoid yang umumnya merupakan komplikasi dari otitis media akut. Penyakit ini paling sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 2 tahun karena anatomi dan imunitas yang belum matang. Secara etiopatogenesis, infeksi akan menyebar dari telinga tengah melalui aditus ad tantrum yang tersumbat, menyebabkan penumpukan nanah dan destruksi tulang mastoid. Patogen yang paling sering ditemukan meliputi Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, dan Pseudomonas aeruginosa. Secara klinis sendiri, mastoiditis akut ditandai dengan nyeri hebat di belakang telinga, demam, otore, serta pembekakan retroaurikular yang mendorong daun telinga ke depan. Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan gejala klinis, didukung pemeriksaan laboratorium seperti CRP dan leukosit. Bisa juga dilakukan pencitraan seperti CT atau MRI dan kultur mikrobiologi untuk menentukan antibiotik yang sesuai. Menata laksanaan utamanya sendiri meliputi pemberian antibiotik intravena spektrum luas, tindakan drainase seperti miringotomi, dan mastoidektomi bila terjadi komplikasi atau tidak ada perbaikan klinis. Komplikasi yang dapat terjadi berupa abses superiostal, trombosis sinus lateral, dan meningitis. Namun prognosis umumnya baik bila diagnosis dan terapi dilakukan secara dini. Saran, bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala otitis media akut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar komplikasi seperti mastoiditis dapat dicegah. Bagi tenaga kesehatan, perlu dilakukan deteksi dini dan penata laksanaan yang tepat sesuai pedoman klinis, serta edukasi kepada orang tua mengenai tanda bahaya infeksi telinga. Bagi Institut Pendidikan Kedokteran, diharapkan agar pembahasan mengenai mastoiditis akut terus dikembangkan dalam kegiatan akademik yang digunakan untuk memperkuat kompetensi mahasiswa dalam diagnosis dan tata laksana penyakit THT. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan pola bakteri penyebab mastoiditis pasca pandemi dan resistensi antibiotik guna mendukung terapi yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu B1 mengenai mastoiditis akut. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih.